Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hukum aborsi ya. Kita sudah tahu bahwa aborsi itu secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan atau aktivitas menggugurkan kandungan yang ada di dalam rahim. Nah, terkait ini saya kira ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa aborsi ini biasanya dilakukan akibat macam-macam ya. Ada akibat perzinaan, ada akibat juga perkosaan, atau akibat dari rekomendasi dari kalangan medis ya untuk menggugurkan kandungan karena dianggap membahayakan janin atau membahayakan ibu yang hamil tersebut. Nah, masalah ini sebenarnya pernah dibahas oleh para kiai NU di Jakarta ya, pada tahun 2014 di Jakarta. Pada tahun 2014 waktu itu dibahas terkait hukum aborsi. Nah, pada kesempatan itu para kiai menjawab satu, bahwa pada dasarnya aborsi itu haram. Pada dasarnya aborsi itu haram. Hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi darurat misalnya yang dapat mengancam ibu atau janin, itu aborsi diperbolehkan. Berdasarkan tentu harus didasarkan pada pertimbangan dan tim dari medis, gitu, tim dokter ahli. Nah, hukum aborsi akibat perkosaan itu juga dibahas oleh para kiai pada Munas 2014 di gedung PBNU di Jakarta. Menurut forum ini, hukum aborsi itu hukum aborsi yang disebabkan oleh tindakan perkosaan itu tetap haram. Hanya saja pada sebagian ulama itu memperbolehkan aborsi sejauh usia janin belum berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama head terakhir si perempuan korban perkosaan tersebut. Nah, tentu saja ya para kiai atau forum Munas ini memperhatikan betul atau menjaga betul rekomendasi yang diberikan oleh tim medis, sehingga tim dokter atau tim medis atau tenaga ahli kedokteran itu harus menaati sumpah jabatan atau kode etik profesi dokter untuk ya mereka melakukan aborsi itu pada prinsipnya tidak diperbolehkan kecuali memenuhi syarat kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, tentu berdasarkan ketentuan-ketentuan. Nah, banyak sekali ya pandangan-pandangan fikih, pandangan-pandangan ulama yang dikutip oleh Forum Munas NU pada 2014. Di sini saya akan bacakan salah satunya dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini buku atau referensi yang sangat lazim dipakai oleh kiai NU, karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Di sini dia mengatakan yahrumut tasabbubu fi isqatil janini ba'da istiqrorihi fir rahim bian soroh alaqatan au mudghatan walau qabla nafkhir ruhi kama fit tuhfah. Qala Muhammad Romli ini memiliki pendapat berbeda. Wala yahrumu illa ba'dan nafkhi. Jadi haram menyebabkan melakukan tindakan yang menjadi sebab gugurnya janin setelah janin itu berada di dalam rahim, yaitu sesudah menjadi gumpalan darah atau menjadi gumpalan daging. Meski ruh itu belum ditiup ke dalam janin tersebut gitu. Meski ruh itu belum ditiup, sebagaimana keterangan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tetapi menurut Ar-Romli, la yahrumu illa ba'dan nabkhi. Jadi aborsi itu tidak diharamkan, artinya boleh dilakukan sebelum ditiupnya ruh, atau dia tidak haram dilakukan, aborsi tidak haram dilakukan kecuali setelah ruh itu ditiup ke dalam janin tersebut, karena hal itu dapat dianggap sebagai menghilangkan makhluk yang sudah bernyawa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.